Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi Siti Nur Hasanah dengan NIM E1E1 20101. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah pemrograman dasar, yaitu dasar HTML. Sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu apa itu HTML. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language, yang merupakan bahasa markup standar yang digunakan untuk membuat web. HTML tidak termasuk bahasa pemrograman, yang berarti bahwa HTML tidak memiliki kemampuan fungsional yang dinamis. Akan tetapi HTML dapat membantu user untuk mengorganisir atau membuat dokumen seperti fungsi dari Microsoft Word. Baik, kita langsung masuk ke prakteknya, yaitu kita harus membuat dulu suatu folder. Di sini saya sudah buat pemdas.java. Saya sudah membuat salah satu folder. Terus saya memberi nama file ini yaitu dasar HTML. HTML adalah untuk mendeskripsikan bahwa yang kita gunakan sekarang adalah HTML. Lalu di sini sudah tertera dengan jelas bahwa ini adalah struktur dasar dari HTML. Di sini ada tertulis dokumen type, yaitu HTML. Di sini tag ini berfungsi untuk memberitahu browser bahwa dokumen ini bertipe HTML. Terus di sini ada tag head dan dibuka oleh tag head dan akan ditutup kembali oleh tag head, di mana di sini ada tag title. Tag title ini akan muncul di title bar pada browser. Lalu di sini ada tag body. Terus di sini ada juga tag penutupnya. Tag body ini di sini akan berisi semua yang berada dalam browser yang akan kita buat. Dan begitulah garis besar dari HTML. Baik, di sini saya akan langsung menampilkan hasil ini pada browser. Nah, ini ada tampilannya. Ini adalah title bar yang akan berubah sesuai dengan title yang kita masukkan di sini. Selanjutnya untuk browser sendiri itu berfungsi untuk menampilkan hasil HTML kita. Ada banyak aplikasi browser seperti Firefox, Chrome, ataupun Microsoft Edge. Di sini kita akan masukkan kalimat selamat datang. Sebelum untuk tiap kata yang kita gunakan, yang kita masukkan dalam HTML, akan di save terlebih dahulu sehingga bisa kita tampilkan dalam HTML dalam browser kita. Setelah di refresh akan muncul kalimat selamat datang di sini. Terus dalam HTML dikenal juga dengan heading, di mana heading dikenal sebagai judul yang akan ditampilkan dalam browser. Heading di sini biasa disingkat dengan H1 sampai H ke 6.
Baik, saya akan berikan contoh di sini, yaitu untuk selamat datang dengan menggunakan HTML heading 1, lalu heading 2 dengan tulisan yang sama sampai heading ke-6. Sini untuk ketiga, lalu ada lagi H4, lalu ada H5, dan yang terakhir adalah H6. Ada total 6 heading yang bisa kita gunakan untuk menulis judul. Baik, kita akan jalankan langsung hasilnya ke browser. Nah, seperti ini. Mulai dari heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5, dan heading 6. Makin besar headingnya, maka hurufnya akan makin kecil. Baik, terus ada juga tag P atau tag paragraf, dimana di sini bisa kita masukkan suatu paragraf seperti ini. Nah, bila ingin tulisan kata HTML ini tebal, kita tinggal masukkan tag bold, lalu kita masukkan di sini. Terus untuk mencetak kata cetak miring, kita tinggal masukkan saja tag I, terus sini tinggal kita cut saja. Ya, kita cut saja kata atau kalimat yang ingin kita cetak. Kita cetak miring seperti ini. Bila ingin menampilkan untuk paragraf berikutnya, kita di sini tinggal menambahkan tag BR. Tag BR ini tidak memiliki penutup, dia langsung seperti ini. Nah, bila kita tampilkan ke browser, kita refresh, kita save dulu. Nah, setelah di refresh akan seperti ini. Kata HTML ini akan berubah jadi tebal, dan kalimat hypertext paragraph language akan berubah menjadi cetak miring. Itu beberapa contoh dari tag yang bisa digunakan dalam paragraf. Terus
bila kita membahas lebih jauh. Ada juga tag del. Ada juga tag del, dimana tag ini kita save, terus kita akan munculkan ke browser. Nah, tagdel itu akan memunculkan garis seperti ini yang akan berpotongan, garis tengah yang akan mencoret kata blok kue. Nah, lalu ada juga tag A. Fungsi tag A ini digunakan untuk memunculkan link. Tag A ini biasanya berpasangan dengan memiliki atribut href. Di sini kita bisa memasukkan sebuah link, yaitu seperti www.uho.cid seperti ini. Nah, ini kita langsung saja. Ini akan kita beri judul juga, Universitas Haloleo. Universitas Haloleo. Nah, bila kita cek, nah seperti ini yang akan muncul dalam browser. Bila diklik kata ini, lupa menambahkan http seperti ini. Nah, ini baru bisa. Nah, kita ulang.
Nah, akan seperti ini. Link kita yang memunculkan kata kalimat Universitas Al-Hidayah tadi langsung memunculkan atau langsung menuju ke link yang kita letakkan, seperti yang tadi saya taruh, yaitu link untuk website Universitas Al-Hidayah seperti ini. Terus baik, setelah kita membuat untuk link, dia akan menggunakan satu tampilan saja. Tapi bila kita menggunakan atribut target blank, maka tampilannya akan berubah. Jadi akan menampilkan dua browser dengan halaman yang berbeda. Akan menampilkan browser dan satu akan mengarah kepada halaman yang lain seperti ini. Lalu ada juga tag image yang digunakan untuk menampilkan gambar. Di sini saya sudah meletakkan gambar dengan menggunakan folder gambar. Di sini ada logo UHO. Lanjut saja, kita searching, yaitu gambar logo UHO. Di sini alternatifnya itu UHO. Saya menggunakan kata UHO. Maaf. Oke, seperti ini. Bila kita tampilkan pada browser, maka akan menampilkan logo Universitas Al-Hidayah dengan link yang ada di bawahnya seperti button. Nah, seperti ini. Bila kita mengklik gambar seperti ini, ada gambar dan link. Terus kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Terus pada pembahasan kita ini kita akan buat list. Cara membuat list yang pertama, kita menggunakan tag list, tag OL. Nah, seperti ini. Terus menggunakan tag list. Aduh. Ulang, terus di sini kita gunakan list. Tag list. Misalnya di sini HTML. Terus
Ini kita ganti dengan CSS, lalu PHP. Terus kita buat lagi, akan buat lagi satu, yaitu menggunakan tag L, masih menggunakan list ya, tag list dengan kata yang sama. Seperti ini. Bila kita akan tampilkan di browser, mereka akan menampilkan semacam list yang menghitung dari 1 sampai 3 sesuai dengan yang kita masukkan. Terus ada juga yaitu sebuah titik-titik hitam atau poin-poin. Seperti ini. Satu untuk list yang pertama itu TL. Nah ini yang untuk dari L, TQL yang menggunakan titik-titik hitam. Terus materi selanjutnya yaitu oke, kita bikin itu tabel. Kita di sini menggunakan untuk memasukkan baris, kita masukkan tr. Untuk menjabarkan kolom kita menggunakan tag sini misalnya nomor, terus ini kita menggunakan nama lengkap. Terus untuk kolom ketiga kita bisa menuliskan alamat seperti ini. Terus kita bisa buat kolom baris lain, yaitu ter.
sini bisa pilih satu, heading, terus nama misalnya adalah gini. Terus selanjutnya untuk kolom berikutnya, untuk mengisi kolom, misalnya alamatnya jalan ya. Oke, kita buat lagi untuk kolom baris ketiga. Untuk baris kolom kedua, misalnya namanya koloni dengan alamat jalan seperti ini. Bila kita tampilkan pada browser, akan seperti ini, lengkap. Seperti ini akan tersusun rapi walau tanpa garis border. Bisa juga menggunakan border. Kita juga bisa menggunakan border. Di sini border sama dengan 1. Kalau dijalankan seperti ini, 3 baris dengan 3 baris dengan 3 kolom, nomor, nama lengkap, dan alamat. Berikutnya materi selanjutnya itu kita akan membuat form. Selanjutnya yaitu kita akan membuat form menggunakan text form dengan atribut action seperti ini. Terus kita akan masukkan label for, terus untuk nama, terus nama lengkap. Untuk penginputan nama lengkap ya seperti ini. Terus kita akan input tipe teks, tipenya itu teks, dengan name-nya juga kita tulis nama, ID juga ada nama seperti ini. Terus kita tambahkan lagi label untuk password, terus ini, terus input, kita input di sini untuk password juga. Itu password dengan name-nya juga password, ID juga password.
password. Oh, sini lupaan. Pas kita save dulu. Bila kita tampilkan akan seperti ini. Bila ingin lebih bagus, biasanya kita tambahkan BR sebelum itu tambahkan BR lagi sini. Tampilannya ya seperti ini. Bila ingin lebih rapi lagi, biasanya menggunakan tabel. Menggunakan baris, terus kolom, lalu kita akan pindahkan ini seperti sini BR sudah tidak digunakan, jadi kita tinggal masukkan kembali saja apa yang telah kita ketik sebelumnya di inputan di tag tabel ini. Ingat sebelumnya bahwa BR harus sudah tidak digunakan, maka dari itu kita bisa menghapusnya seperti ini. Oke, itu lagi seperti ini. Seperti ini. Bila kita save, maka tampilan di browsernya juga akan berubah. Seperti ini. Lengkap. Terjadi di sini agak salah, seharusnya ada 2 kolom, ada 2 baris yang kita gunakan. Kita cut saja seperti ini. Untuk Oke, tampilannya di browser. Nah, seperti ini. Dia akan berubah menjadi lebih rapi dari yang sebelumnya. Selanjutnya kita bisa membuat button untuk
di sini kita akan membuat button. Di sini kita menggunakan input, tipenya yaitu submit, namanya juga akan berubah button submit. Terus di sini kita menggunakan value yaitu simpan seperti ini. Terus kita juga akan buat, bila kita save di sini di browser, maka akan muncul button simpan di sini. Oke, kita akan buat lagi button untuk reset. Di sini tipenya, di sini ada reset. Bersihkan. Di sini hapus. Terus bila kita save, maka bila kita tulis di sini, kita masukkan password, bila kita hapus, akan seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan bikin yaitu tag radio, atribut radio, jenis radio. Untuk menentukan jenis kelamin, misalnya copy, paste di sini. Di sini dengan label namanya yaitu Jekyll untuk jenis kelamin. Di sini kita tulis jenis kelamin, Oke, kita akan bikin teks di sini tipe radio, terus Jekyll, ID namanya juga, ID di sini adalah laki-laki, terus lab, terus di sini kita masukkan label, kita akan masukkan label di sini, label dimana label sini ditujukan for yaitu laki-laki,
laki-laki, terus sini laki-laki. Oke, selanjutnya kita bikin satu lagi untuk jenis kelamin perempuan, copy. Nah, seperti ini, seperti ini. Radio JK laki-laki, di sini perempuan for perempuan. Lalu ini perempuan. Oke, seperti ini. Bila kita save di browser akan muncul form yang mengisi jenis kelamin radio ini. Hanya bisa digunakan untuk satu pilihan saja, seperti ini, laki-laki atau perempuan, hanya dapat memilih satu. Selanjutnya kita bikin untuk checkbox, dimana checkbox ini kebalikan dari radio, tipe radio checkbox, yaitu kita bisa memilih lebih dari satu. Misalnya di sini tag bubble, for sini misalnya hobi, tag hobi, di sini hobi. Terus kita masuk inputannya seperti ini, copy, paste. Di sini kita ganti jadi checkbox. Ini juga checkbox. Terus di sini hobi, di sini hobi, ID di sini olahraga, ya ini musik, olahraga, ini musik. Kita tambah satu lagi,
Baik, di sini kita akan tambahkan lagi untuk inputan input tipenya checkbox. Checkbox seperti ini dengan namenya hobi, ID-nya yaitu hobi, dengan menggunakan ID yaitu membaca. Lalu kita beri label di sini. Kita beri label ini, kita buat label for membaca. Oke, seperti ini. Bila sudah seperti ini, bila kita tampilkan di browse akan seperti ini. Nah, perbedaan tipe radio dengan tipe checkbox yaitu tipe radio hanya bisa memilih salah satu, sedangkan tipe checkbox bisa memilih lebih dari satu list yang bisa kita isi. Terus selanjutnya kita akan buat form untuk tanggal lahir, itu di sini. Jadi label for tanggal lahir, terus input, terus tanggal lahir, oke. Jadi input dengan tipe date, name, tanggal lahir, ID, tanggal lahir, terus label for bila di save, kita save. Maka tampilan yang ada di browser untuk tanggal lahir yaitu seperti ini. Ini kita bisa langsung
mengisi tanggal lahir sesuai dengan tanggal lahir kita. Di sini bisa ada pengaturan untuk tahun, bulan, dan tanggalnya. Seperti ini. Oke. Selanjutnya kita bikin juga untuk TR. Untuk TR label favorite color warna kesukaan, terus input untuk color, name-nya itu favorite color, terus ID-nya juga favorite color. Oke, seperti ini. Bila kita save, tampilannya itu akan seperti ini. Nah, ini kita bisa menyesuaikan dengan warna kesukaan kita. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan nah, di sini kita akan tulis sesuai dengan. Selanjutnya kita akan buat form untuk email. Label terus di sini kita tulis email, label email, terus untuk terus input tipenya email, terus name-nya juga email, ID-nya email. Seperti ini. Nah, bila seperti ini tampilannya. Nah, bila kita tulis seperti ini, bila kita simpan, nah seperti tadi. Nah, seperti ini. Dia tidak akan bisa tipenya, dia harus menggunakan Gmail seperti struktur bentuk email tanpa bisa diubah. Selanjutnya kita akan masuk untuk sini kita tambahkan ini label umur, terus sini umur, inputnya dia di sini number
number, inputan dia itu number, bila ingin. Terus untuk tipe selanjutnya itu terus input, tipenya yaitu file, name-nya yaitu file, ID, file, nah ini label for file, pilih gambar. Oke, nah seperti ini untuk memasukkan file, tampilannya akan seperti ini. Nah, ini akan langsung masuk ke explore, dimana kita bisa memilih data atau file yang akan kita kirim. Nah, seperti ini dia akan langsung masuk ke dokumen, sehingga kita bisa langsung mengakses file apa yang akan kita kirim. Selanjutnya kita akan di sini. Di sini kita tambahkan lagi terus label, alamat. Ini adalah tipe untuk mencari alamat, untuk input alamat. Nah, seperti ini. Input file, input filenya dia tipenya yaitu di sini dia menggunakan text area, dimana name-nya alamat, terus ada ID, terus columns yaitu 50, terus rows
pausnya itu 18. Placeholder alamat. Oke, tampilannya menggunakan text area ini akan berbentuk seperti wow. Oh wow. Alamat. Terus kita akan masukkan router for alamat. Terus kita menggunakan text area. Ini name-nya itu alamat. Nah, seperti ini munculnya hasilnya di browser seperti ini. Bisa mengisi kalimat atau kata yang panjang, bisa masukkan di kolom. Oke, selanjutnya yaitu kita akan tulis untuk itu ya, kita di sini pendidikan ya, terus tampilan kita akan menggunakan itu untuk pertanyaan pendidikan orang tua. Nah, seperti ini kita akan masukkan lagi. Terus untuk select, kita akan select name di sini yaitu pendidikan.
Di sini kita akan menggunakan label pendidikan, terus kita menggunakan select, terus name pendidikan. Dalam select ID juga kita tulis pendidikan, terus kita tulis di sini kita menggunakan option value yaitu di sini value kita tidak usah isi, langsung tulis untuk next step option SMA option, terus S1 option, terus ini S2. Nah, tampilan seperti untuk yang akan tampil di browser. Nah, seperti ini. Di sini kita bisa memilih sesuai dengan jawaban kita. Nah, seperti ini. Kita bisa memilih sesuai jawaban yang kita pilih. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.